Hai, jumpa lagi. Kita akan membahas materi yang baru tentang penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Adapun pengertian dari penyesuaian diri di lingkungan sekolah yang baru. 1. Penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. 2. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu mempunyai kemampuan menghadapi realitas hidup dan cara yang adekuat. 3. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Adapun karakteristik penyesuaian dari penyesuaian diri. Mereka yang tergolong mampu menyesuaikan diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri secara positif individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba, dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. 4. Penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu menyesuaikan diri. 6. Penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam membantu menyesuaikan diri. 7. Penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. 8. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. 1. Kondisi jasmania yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. 2. Perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. 3. Penentu psikologis yang meliputi pengalaman belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. 4. Kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Adapun cara menyesuaikan diri di sekolah, antara lain: 1. Pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan. Pertama, yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografis sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekolah sekitar, dan sebagainya.
Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Anda tidak perlu takut pada situasi baru. Pastikan Anda aman berada di lingkungan sekolah tersebut. 2. Berbaik sangka. Hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Ganti kalimat tersebut. Penuhi otak dengan kalimat-kalimat positif, seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan, teman-teman mengasihkan, dan guru-guru pun sangat ramah. 3. Sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah baru, entah peraturan sekolah atau kebiasaan guru-guru mengajar. Nah, tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah. Misalnya, sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. 4. Mengetahui aturan. Segera kalian sadari bahwa masuki sekolah baru berarti masuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. 5. Mengikuti MOS. Mengikuti MOS sangat penting bagi kalian. Masa orientasi sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungan yang ada di sekolah, misalnya kepala sekolah, guru-guru, staf TU, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa digunakan untuk mengenal teman baru. 6. Kenali dan hormati guru. Kalian harus kenali dan hormat kepada guru yang ada. Lalu, bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu, guru adalah individu-individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bertanya pada kakak kelas apa yang tidak disukai oleh guru-guru, sehingga bisa diantisipasi lebih dulu. Pada dasarnya, setiap orang saling diperlakukan dengan baik serta dihargai sesuai porsi dan perannya. Sebagai siswa, biasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini akan membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam kepada setiap guru yang berpapasan. 7. Menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain, maka akan dihargai pula oleh orang lain. Kalimat itu harus kalian ingat dan terapkan. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana dan ringan, sehingga dapat mencairkan suasana, tetapi hindari memaksakan pendapat dan kehendak kepada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat keakraban terjalin. 8. Menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru kalian kenal. Namun, terpenting tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri sesungguhnya. Hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kepribadian hanya akan membuat diri kurang nyaman dan bisa saja terbaca oleh teman baru. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi secara natural, yang lebih mungkin mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Demikian untuk materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kok enak? Nah, kok iso? Aku gak mencet apa-apa loh. Yakin kayak tenang.
maaf gak anu gak nyekel apa-apa ya kok